Sebetulnya potensi ada yang bisa digarap di Kota Serang. Cuman ini tinggal butuh keberanian dari kepala daerah ke depan untuk bagaimana menata dan membangun Kota Serang menjadi lebih asik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Podcastnya tempat bincang-bincang dengan para tokoh muda inspiratif di Provinsi Banten, khususnya di Kota Serang. Hari ini kami kedatangan bakal calon wali Kota Serang. Infonya sih jalur independen. Telah hadir di studio Mini Bagus Podcast. Kita sapa dulu nih, Kang Endi. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Subhanallah. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Beliau ini mantan aktivis mahasiswa. Wah, pokoknya kalau kita melintas di Kota Serang, banyak gambar-gambar beliau. Iya. Sudah lama malah. Lama. Banyak yang bertanya ini siapa. Kalau wartawan di Kota Serang mungkin sudah kenal. Iya. Kalau Saprol dan kawan-kawan di provinsi, liputannya masih penasaran, kepo. Siapa sesungguhnya Kang Endi ini? Kok berani-beraninya maju di jalur independen? Kita harus gali dulu nih, Kang. Ini kan tiba-tiba kita ramai pasca pemilu 2024, kita kemudian mau pilkada 27 November 2024. Paling ramai di Kota Serang. Yeah. Baliho banyak bermunculan, bursa-bursa nih, termasuk Kang Endi ini. Kang Endi ini nggak ikut pemilu 2024, bukan caleg, tapi tiba-tiba mau ikut di pilkada Kota Serang. Siapa dan apa yang memotivasi abang ini? Iya. Kemarin sebetulnya kalau saya sih curi star ya, Pak. Curi star. Jadi orang lagi ngomongin pileg, pasang alat peraga pileg, saya pasang alat peraga buat bakal calon wali kota. Makanya bikin gaduh. Wah, juga ada beberapa caleg. Ntar dulu sih kata, bikin bingung orang kata, caleg kata masyarakat jadi. Iya. Ada yang ngomong gitu ya. Kalau siapa dan apa motivasinya ya sebenarnya. Kalau siapa yang mendorong, karena kebetulan saya masih suka ngopi ya. Masih senang ngopi, masih senang nongkrong lah dengan beberapa kawan-kawan aktivis mahasiswa, kemudian ada tokoh lah, akademisi yang memang masih suka peduli konsen terhadap pembangunan di Kota Serang. Jadi dorongan itu datang dari teman-teman mahasiswa, ada beberapa jurnalis, kemudian ada akademisi juga, ada beberapa kawan-kawan yang lain lah dari beberapa tokoh-tokoh pemuda. Jadi memikirkan masalah Kota Serang yang masih punya PR. Gitu. Jadi keinginannya sih ingin melakukan perbaikan lah di Kota Serang ke depannya agar Kota Serang ini menjadi lebih baik gitu. Pokoknya jadi asik katanya. Gitu. Apa itu artinya memang Kota Serang lebih dari 10 tahun usianya masih tidak baik-baik saja, Kang Endi? Masih tidak baik-baik saja sih, padahal kan kita tahu Kota Serang ini ibu kota Provinsi Banten, jarak nggak jauh dari ibu kota negara, tapi ya kalau dilihat masyarakat mungkin tahu lah masih banyak kekurangan di sana sini PR ya. Itu juga mungkin karena memang APBD-nya kecil, kemudian juga pemerintah provinsi juga selama ini kita lihat transfer daerahnya juga masih cukup kecil buat Kota Serang. Padahal kan etalase Provinsi Banten itu ada di Kota Serang. Kalau mau lihat Provinsi Banten pasti lihat Kota Serang. Kota Serang kayak begini ya. Iya. Provinsi Bantennya juga nggak baik-baik saja. Makanya dapat predikat indeks kebahagiaan terendah Provinsi Banten ini. Jadi wajahnya Banten itu ya tergantung Kota Serang. Tergantung Kota Serang harusnya gitu. Harusnya dipikirkan lebih serius oleh pemerintah Provinsi Banten. Dan saya melihat juga dan kawan-kawan ini butuh banyak perbaikan di Kota Serang. Kemudian butuh orang yang memang punya keberanian memimpin Kota Serang ini untuk memperbaiki Kota Serang.
Sebetulnya potensi ada yang bisa digarap di Kota Serang. Cuman ini tinggal butuh keberanian dari kepala daerah ke depan untuk bagaimana menata dan membangun Kota Serang menjadi lebih asik lagi. Oke, siap. Sapro ini meskipun KTP-nya belum warga Kota Serang, tapi sudah tinggal di Kota Serang 20 tahun ini. Artinya termasuk yang ikut mencermati perkembangan setiap tahunnya Kota Serang. Beberapa pembangunan di sana sini sudah harus kita akui ada mall, tapi juga ada banyak persoalan, soal sampah misalnya, soal banjir, soal banyak anak jalanan. Artinya bahkan Kota Serang sempat viral, diragukan bahwa ini serius nih ibu kota provinsi. Nah, Kang Endi justru memotretnya Kota Serang itu memang sudah harus dipimpin oleh kaum milenial, kan selama ini identiknya kepala daerah itu orang-orang sepuh. Padahal tren kepemimpinan kita sekarang dari pilkada ke pilkada makin dipimpin oleh milenial. Ya. Apa pendekatan milenial itu jauh lebih tepat karena bisa tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, atau memang lagi-lagi Kota Serang butuh pemimpin-pemimpin alternatif? Sebetulnya kan butuh pemimpin alternatif dia. Milenial tapi kalau juga tidak memiliki visi kan buat apa gitu kan, nggak harus muda. Muda kalau nggak punya visi ya sama saja. Belum tentu yang kemudian sudah agak berumur gitu kan tidak memiliki visi gitu kan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ada sosok alternatif yang memang harus terlibat dalam kontestasi di pilkada ini. Tokoh alternatif itu juga nggak melulu harus orang baru tapi orang yang memang memiliki visi lah. Visi kemudian punya keberanian segala macam. Kan tokoh alternatif, orang alternatif ini juga nggak melulu harus melalui jalur independen. Kayak tadi saya juga coba meluruskan, kan sejak awal saya mendeklir untuk maju itu belum terpikirkan untuk maju melalui jalur independen. Makanya sejak awal beberapa kawan-kawan jurnalis nanya, enggak, saya belum punya niatan untuk maju dari jalur independen. Karena harus ada sinergitas ketika sudah terpilih menjadi kepala daerah dengan parlemen. Jangan sampai nanti malah apa yang ingin dilakukan oleh kita dalam menata Kota Serang malah banyak terganggu gara-gara dari jalur independen. Makanya sejak awal saya belum kepikiran, makanya kan nggak mendeklir sudah berpasangan. Karena kalau mau berbicara independen kan harus sudah berpasangan. Di mana kan dukungan independen itu harus satu pasang. Gitu. Nggak bisa sebelah tuh, harus berpasang-pasangan gitu. Kayak truk gandeng. Iya. Tapi kan pemahaman kami para jurnalis yang di Provinsi Banten misalnya, Kang Endi, seseorang bakal calon kepala daerah itu kalau dia bukan anggota partai politik, maka pasti disebutnya jalur independen. Lebih ke sana sebenarnya. Lalu catatan sejarah kita juga memang tidak berpihak pada jalur independen. Belum pernah sejarahnya selama Banten berdiri lebih dari 23 tahun, ada daerah yang dipimpin oleh calon independen. Kalau ikut pesertaan di pilkada banyak di beberapa daerah, tapi selalu gagal. Yang sukses ada di provinsi lain, di Jawa Barat misalnya, Garut sempat populer karena calon independennya menang. Tapi kalau untuk di Banten memang tidak. Nah itu makanya Kang Endi ini kalau kemudian siap maju menjadi calon wali kota Serang, tapi juga belum ikut partai politik, ini kan tantangannya double tuh kan. Double. Sementara kita tahulah egonya partai politik, mereka juga ingin kader-kadernya. Nah, tantangan seperti itu gimana, Bang? Berarti masih dilakukan komunikasi di balik layar nih, partai mana yang kira-kira bisa satu visi dengan Abang? Iya, makanya komunikasi politik terus saya bangun ya, baik secara formal atau informal. Yang pasti membicarakan terkait dengan visi. Jadi kenapa punya niatan maju segala macam. Karena kan yang saya bawa ini adalah gagasan. Makanya saya bilang, saya hampir sudah sebagian besar partai politik sudah saya jajaki. Saya bicara ya. Saya berpikir bahwa partai politik juga pasti
kalau melihat potensi orang di luar kader partainya ini punya potensi untuk menang, ya masa iya nggak mau diambil gitu. Makanya kenapa saya bilang saya nyuri star dari awal, gitu kan. Kemudian sosialisasi terus saya lakukan, ya untuk menggait hati dari parpol itu. Karena kan nggak bisa juga kita cuma tawarkan gagasan tapi nggak punya potensi menang. Kan partai politik mana kemudian mau menyerahkan kendaraannya, sedangkan calon yang mau diusungnya tidak berpotensi untuk menang. Betul. Atau skemanya kadang-kadang suka rubah. Biasanya partai politik itu yuk kami sepakat punya potensi menang, tapi wayahna kata orang-orang Kasma, kamu di wakil wali kota karena untuk calon wali kotanya harus kader partai. Gimana Bang kalau menemui kenyataan begitu? Iya, kalau nemuin kenyataan kayak gitu udah. Memang di banyak perbincangan juga obrolan dengan komunikasi partai politik itu ya seperti itu, karena kan kita lihat hampir partai papan atas gitu kan, dari mulai Golkar, kemudian Gerindra, PDIP, kemudian Demokrat, ini kan sudah memunculkan kadernya ya untuk menjadi kepala daerah. Nah kan saya juga kadang ngukur badan, saya ini pendatang, gitu. Bukan kader partai, bukan anggota partai tersebut gitu ya. Yang ngukur badan tergantung miliknya gitu, bahasa nasibnya ya. Kalau memang harus wakil ya wakil, cuman kan penentuan visi misi ini kan tidak ditentukan dari satu orang, dari kedua orang ini, dari pasangan. Wakil juga kan masih boleh memberikan gagasan untuk membangun. Kan kita lihat sendiri juga misalkan kayak Pak Saprodin itu bukan kader partai, seorang birokrat ya. Terakhir itu kalau nggak salah kepala dinas LH sebelum maju di pilkada itu, kemudian menggunakan kendaraan PAN dan sekarang alhamdulillah sudah jadi ketua DPD PAN Provinsi Banten. Kan bukan dari kader partai gitu kan, ternyata bisa gitu. Memang kan pasti kan partai menginginkan orang-orang terbaik lah untuk memimpin di satu daerah. Nggak mungkin juga partai cuman yang penting punya uang untuk biaya politik segala, tapi tidak memiliki gagasan. Itu namanya partai juga akan mengorbankan partai, karena ke depan pemilu kan juga mereka butuh dukungan suara untuk dipilih dan punya keinginan untuk menang juga kan di 2029 di Kota Serangnya. Gitu. Ya, tapi kan Kang Endi, saya perlu konfirmasi, berarti belum harga mati ya? Posisi calon wali kota atau calon wakil wali kota masih bisa berubah? Masih bisa berubah. Masih bisa, ya negotiable lah. Kan nggak kecuali kalau saya ketua partai dan posisi partainya dari posisi partai atas gitu kan, yang punya kursi banyak. Gitu. Negotiable, benar juga nih. Tapi itu artinya Kang Endi melalui niatan yang baik ini untuk maju di Pilkada Kota Serang, artinya sesungguhnya siap menjadi kader partai ya? Ya harus siap, gitu. Ketika sudah diusung oleh partai kan pasti paling tidak harus bikin kartu anggota atau harus kader partai. Dan kita juga kan memikirkan partai itu ke depannya gitu, karena kan juga ya harus sejalan kan. Karena visi yang saya bawa juga harus sejalan dengan visi partai, nggak mungkin beda. Kita akan menyesuaikan dengan visi partai. Gitu. Visi yang saya bawa awal juga harus disesuaikan dengan partai yang akan mengusung saya. Kan partai politik punya visi juga. Betul. Tapi kalau bicara momentum, Kang Endi, kalau kami para jurnalis nih melihatnya justru momentum orang-orang yang punya niatan maju di pilkada, peluangnya justru sebelum pileg itu. Karena banyak partai politik yang mereka butuh SDM yang bagus untuk dimajukan sebagai caleg. Momentumnya seharusnya Kang Endi di situ tuh, bukan setelah pemilu gitu. Karena kalau setelah pemilu biasanya partai politik sudah punya kader-kader terbaiknya, karena beberapa yang terpilih, beberapa tersingkir misalnya. Apa nggak terlambat momentumnya mendekati partai? Ya, saya rasa enggak lah gitu. Buktinya partai-partai masih welcome lah menerima saya gitu kan. Karena partai juga kan punya ukuran gitu. Punya ukuran. Biasanya juga di partai itu ada survei. Makanya kenapa saya bilang ya saya dari awal harus sudah bekerja keras bagaimana menaikkan popularitas agar benar-benar dilirik oleh partai gitu. Nah, popularitas ini yang saya bangun ya melalui gagasan. Sosialisasi masih dilakukan sampai saat ini. Door to door campaign itu masih dilakukan oleh saya.
Jadi saya menganggap nggak terlambat juga lah. Banyak kan orang-orang memang di beberapa daerah bukan kader partai, maju melalui partai, mereka tidak nyalek sebelumnya, bisa jadi. Oke. Tapi kita bicara pahit Kang Endi. Kalau bicara soal pilkada, ini kan bicara resiko yang besar. Satu waktu, dua kos politik juga yang tidak sedikit. Ketiga, kehidupan pribadinya sudah pasti siap terusik gitu. Nah, kami para jurnalis kalau sudah Agustus pendaftaran, yang pertama kita cari adalah LHKPN bakal calon tuh. Bakal calon wali kota si A, bakal calon wali kota si B, bakal calon wakil wali kota si A. Itu kami akan cari tuh LHKPN-nya. Berapa dia punya harta kekayaan sebelum karena nanti akan kami intip lagi selama 5 tahun. Itu cara jurnalis mengawal dan cara jurnalis mencintai daerahnya. Tapi kan profil-profil Kang Endi juga udah mulai ini siapa ini, terutama bagi yang warga pendatang yang ada di Kota Serang. Meskipun misalnya Sapro nggak liputan di Kota Serang, Sapro ingin mengkonfirmasi, wah ini pegawai honorer katanya. Ini memang orang lama di Pemkot Serang yang tahu seluk-beluk Kota Serang. Tapi kami konfirmasi. Betul, Abang pegawai honorer di Pemkot Serang? Iya, saya sejak 2008 sebagai honorer di Kota Serang dan di satu tempat tidak berpindah-pindah. Dan status saya sebagai ketua forum honorer saat ini di Kota Serang dan sekretaris presidium forum honorer se-Provinsi Banten. Artinya 16 tahun Abang mengabdi di Kota Serang? 16 tahun mengabdi di Kota Serang. Oke, ini kalau di provinsi berarti kategori 1 ini honorernya? Enggak lah. Kategori 2? Kategori 2 juga nggak masuk kalau 2008. Nah, kalau kategori 2 itu, yang masuk di kategori 2 itu adalah tenaga honorer yang tidak terangkat pada saat pengangkatan terakhir masa kepemimpinan SBY. Nah, itu yang bekerjanya sekitar tahun 2022 mulai. Tahun 2002. Artinya Abang nggak khawatir ketika profil Abang diketahui oleh warga Kota Serang, kemudian banyak partai politik, ini orang percaya diri banget nih maju di pilkada Kota Serang, atau justru bagi Abang ini jadiin senjata nih, karena Abang statusnya nggak punya beban, ya lillahi ta'ala aja maju di pilkada Kota Serang. Gimana Bang? Iya, itu sempat jadi ini ya, polemik di kawan-kawan. Ya nggak apa-apa, saya bilang. Kan saya punya penghasilan lain, saya bilang, selain di honorer gitu kan. Cuman kan memang posisi saya sejak awal tidak tertarik menjadi ASN. Bahkan beberapa tahun itu udah sering minta berhenti juga belum dikasih oleh pimpinan. Terakhir juga kemarin, nanti aja kalau sudah jadi calon baru. Karena memang saya menjadi honorer itu diminta pada saat itu ketika BPTPM berdiri dulu. Kepala badan pertamanya itu Pak Nanang yang saat ini sudah menjadi Sekda Kota Serang. Saya diminta oleh bagian hukum untuk membantu di BPTPM. Jadi saya menyiapkan seluruh regulasi terkait dengan kebutuhan BPTPM. Dari mulai membuat formulir sampai dengan produk SK perizinan. Kemudian regulasinya, aturannya dari mulai keputusan keputusan wali kota, peraturan wali kota itu saya yang awal-awal menyiapkan itu semua. Ya memang kan waktu itu juga mau nggak katanya, apa bahasanya magang malah bukan. Karena memang belum ada gaji. Karena itu kan baru ada penggajian di tahun 2018. Ya kan kalau saya prinsipnya, rezeki itu datangnya dari semua penjuru mata angin, gitu. Dari semua arah nih, dari atas bawah kiri kanan. Kalau penghasilan kan memang dari tetesan keringat. Gitu. Kebetulan kan saya ada punya usaha gitu. Cuman kan ketika saya jadi honorernya juga saya nggak punya rasa takut. Ini kan padahal sekarang momentumnya honorer lagi ada gitu untuk diangkat menjadi P3K. Nah, karena passionnya sebetulnya bukan di situ. Karena saya dari semenjak kuliah itu sudah terlibat di gerakan mahasiswa. Sehingga memang kehidupan saya banyak diabdikan untuk kerja-kerja advokasi. Bahkan ketika 2007-an akhir itu saya balik ke Serang karena ada sedikit inilah ibu saya kena stroke. Kan dulunya tugas di Jakarta, akhirnya saya ngurus ibu.
Sambil bekerja juga masih ikut terlibat advokasi. Bahkan saya mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Banten. Oke. Itu dengan almarhum Rusdi Tagaroha. Iya. Karena Bang Rus itu kebetulan satu alma mater dulu di Universitas Mataram. Oke. Jadi membentuk LBH Rakyat Banten itu kan udah banyak terlibat pengadvokasian yang Pulau Sangiang, kemudian Tadasari Baros, geotermal, kemudian modern, Pulau Pari, yang terakhir kemarin kan yang tindak kekerasan seksual di Pandeglang. Jadi memang passionnya masih di situ, karena kalau di ASN ini saya agak kurang ini untuk jadi ASN gitu. Passionnya bukan di situ. Cuma ya karena sudah terlalu lama meninggalkan teman-teman itu nanti aja ya udah kalau gitu pimpinan juga masih belum memberikan, bertahan gitu. Iya. Emang kalau udah basicnya aktivis, pengabdiannya luar biasa ya. Gitu. Tapi urusan perizinan di Garda Sereng udah expert ya. Iya, kalau saya dari sejak berdiri BPTPM di bidang data dan sistem informasi, jadi saya nggak ngurusin urusan izin. Saya dulu dulu itu pengaduan itu adanya di bidang data dan sistem informasi. Jadi saya memang bekerja di sana lebih banyak menghadapi masyarakat yang komplain. Makanya juga kemarin sempat dapat WA di foto teh. Ini betul Pak Endi katanya mau maju wali kota. Iya Bu, insya Allah saya akan memberikan testimoni the real pelayanan Kota Serang. Jadi saya biasa ngadepin orang marah di kantor itu kalau ada masyarakat marah-marah. Berarti rame ya di kantor ya, geger aja. Ya rame gitu lah. Ya sedikit tidak percaya juga iya. Kan dari mana kos politik katanya. Iya. Tapi gimana dengan keluarga Bang? Kalau keluarga sih di awal aja sebetulnya anak sebetulnya yang melakukan penolakan itu di anak, karena nggak tahu saya juga anak ini selalu ngikutin aktivitas saya di luar kerjaan sebagai honorer. Makanya begitu dia tahu saya mau maju, 2 bulan saya harus meyakinkan dia. Itu terutama anak yang pertama nih SMP, agak-agak beda memang. Ini kok masih SMP tapi udah cukup kritis. Karena bapaknya aktivis. Iya. Dalam tanda kutip politik ini, kekuasaan ini dianggapnya buruk. Gitu. Itu yang dia khawatirkan nanti nanti ikut kayak kebanyakan gitu. Dalam tanda kutip. Jadi 2 bulan saya harus meyakini iya kalau mau berbuat baik yang paling mudah itu harus terjun ke politik. Karena politik itu kita harus ajarkan orang bahwa berpolitik itu untuk kebaikan. Kan manusia hidup sebagai makhluk sosial, saya bilang hidup itu kan pasti akan mati. Tapi ketika sudah mati, orang banyak mengenang kita lewat apa? Ya abdikan di politik itu. Ya yang dipikirkan adalah bagaimana mengabdikan diri di politik itu untuk kebaikan, untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Itu 2 bulan saya harus meyakinkan. Ada masih SMP kelas 2. Iya betul. Kadang tantangan bagi aktivis kan mudah meyakinkan masyarakat, tapi sulit meyakinkan pihak keluarga. Tantangannya di sana karena waktunya lebih banyak untuk orang lain biasanya. Kalau istri mah ASN kebetulan jadi nggak terlalu ini lah, udah biasa. Siap. Di anak ini yang agak susah kemarin 2 bulan itu saya berdiskusi agak intens akhirnya. Karena dia aja sering ngirim gitu kalau ada biasanya kan ada hari-hari momentum gitu, kemudian ngirim TikTok penggalan-penggalan, selalu dia tanya ini apa maksudnya segala macam. Jadi saya menjelaskan setiap kejadian itu sejarahnya kenapa sampai jadi harus clear. Makanya begitu tahunya sih karena dari luar, bukan bapaknya yang bilang gitu kan, karena lihat banyak ini jadi bakal calon wali kota. Ya tuh langsung komplain. Iya. Teman Capro aja jadi caleg, begitu banyak balihonya di jalanan jadi geger di keluarganya gitu. Malah dibilang artis. Kalau ada fotonya di tengah jalan gede banget gitu. Tapi Kang Endi, kalau bicara tadi soal niatan baik maju di Pilkada Kota Serang, meskipun tidak harga mati bisa jadi calon wali kota, bisa jadi calon wakil wali kota. Kan problemnya kalau yang curi setar nih, Abang sosialisasi diri untuk calon wali kota di saat orang sosialisasi diri untuk pemilu, untuk pileg. Kan ada repotnya di kos politik. Nanti ketemu orang, Pak Wali misalnya, itu harus keluar kopi lagi. Ketemu orang harus, karena disapa tahunnya udah calon wali kota.
Beban nggak sih Bang? Saya ngejalaninnya santai aja sih. Santai. Suka ada orang, pengen ketemu, alamatnya di mana? Ya udah ketemu aja di mana, kita ngopi bareng aja, ngobrol gitu. Karena saya biasa kalau ada orang, ya udah kita ngopi bareng, ngobrol gitu kan, ngobrol, ngopi biasa aja. Jadi nggak saya jadikan beban hal-hal kayak gitu. Ya biasa aja, misalkan kayak kemarin mau puasa, munggahan, kan begitu mau lebaran THR, ya hal-hal kayak begitu aja. Kan nggak bisa kita negasikan hal kayak gitu ya, harus dilayani dengan baik, dan kita harus berikan edukasi juga mereka gitu kan, bahwa nggak melulu harus uang, ayo kita ini segala macam, kita carikan jalan segala macam. Ya berbicara politik nggak mungkin nggak ada cost. Dan saya sudah hitung berapa kebutuhan untuk pilkada ini, dan insya Allah disiapkan oleh saya dan teman-teman. Oke, lalu kalau misalnya sudah punya tim khusus ya, tadi kawan-kawan yang di belakang layar Kang Hendy nih, yang pasti belum partai politik kan, kawan-kawan di. Lalu bagaimana dengan pemanfaatan media sosial, Bang? Untuk media sosial masih dikelola oleh kawan-kawan mahasiswa sih. Cuman kemarin sih sudah coba kita majukan menggunakan orang profesional. Jadi ada yang menawarkan selama budgetnya memungkinkan, ya kita pakai lah. Karena itu juga termasuk bagian yang kita hitung sebagai kos politik gitu kan. Kalau sekarang kalau nggak main di media sosial berat juga kita. Apalagi kan kita harus tahu bahwa pemilih di Kota Serang ini milenial dan Gen Z-nya ini cukup banyak. Gitu. Makanya media sosial itu perlu ya. Makanya kemarin kan ada beberapa kriteria media sosialnya nih masih belum asik kan Kota Serang asik tapi media sosialnya belum asik. Hingga ada beberapa komunitas kreatif muda di Kota Serang yang biasa main di media sosial menawarkan itu. Ya sangat-sangat terjangkau loh yang dia tawarkan, karena hitungannya bukan komersil ke saya itu. Jadi cukup ngitung untuk biaya memang pas untuk mereka ini aja. Jadi nggak ngambil untung bahasanya mereka ke saya. Gitu. Harga mahasiswa ya? Harga mahasiswa. Karena kan sering ngopinya mahasiswa. Jadi dikasih harganya harga mahasiswa. Cuma orang profesional di Kota Serang. Ada beberapa komunitasnya. Siap. Tadi Kang Edi Saplo masih penasaran. Ada perbedaan sikap nggak orang-orang di kantor? Kan begitu abang ke kantor, waduh calon wali kota nih. Ada perbedaan sikap nggak itu? Ya kalau beda mah nggak terlalu signifikan juga, bercandaan. Kalau kantor ini kan udah kayak rumah kedua. Kalau di PTSP itu udah kayak rumah kedua, jadi biasa kita bercandaan aja. Cuman kalau di luaran kadang udah banyak yang tadinya teman-teman yang biasa kalau mau nelpon langsung, mau ini WA dulu, izin Bang. Saya bilang biasa aja. Karena saya bukan tipikal orang yang bisa merubah ini ya kebiasaan gitu. Memang basicnya dari orang biasa-biasa aja gitu. Nggak harus di ini. Malah jadi nggak enak gitu, nggak asik jadi gitu. Ada beberapa orang, waduh saya bilang, norak banget sih baru ini aja, orang mau maju juga bukan niatanmu apa-apa kan, kita juga nanti jalan bareng bangun kota ini gitu kan. Harus ada yang jagain lah, ya kan namanya manusia kan. Kalau nggak ada yang jagain juga takutnya hilang begitu berkuasa. Karena saya bilang nggak usah terlalu ini juga, dan saya agak berat gitu kalau untuk merubah kebiasaan saya yang memang kesehariannya udah seperti ini, biasa bercanda, nongkrong, ngopi bareng gitu kan. Biasa berdiskusi, tiba-tiba agak sungkan, malah saya bilang kenapa jadi norak banget gitu kan. Jadi canggung ya? Jadi canggung sendiri, mereka jadi aneh gitu. Sayanya biasa deh, mereka kan jadi konyol ini saya bilang. Siap. Di 2 pertanyaan terakhir, Kang Hendy, kalau bicara pada ujungnya kita bicara politik, pilkada, kita sudah belajar banyak di pemilu 2024, persoalan money politik, persoalan dugaan kecurangan misalnya. Ini kan sesuatu hal yang negatif yang mungkin bisa terulang lagi di pilkada Kota Serang 27 November. Apa catatan abang terkait demokrasi kita, terutama di Kota Serang? Iya,
ini kan sebetulnya jadi catatan ya, demokrasi di kita. Kalau saya dan kawan-kawan biasa menyebut demokrasi ugal-ugalan. Di Republik ini memang money politik segala macam ini kan seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa dalam kontestasi politik. Ini yang juga saya coba pengen edukasi ke masyarakat bahwa ya kalau mau berubah gitu kan, ya ayo gitu masyarakatnya. Makanya kenapa saya di salah satu program saya itu ingin membangun community center. Bagaimana melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang berkeadilan untuk membangun daerahnya. Gitu. Jadi, makanya pernah berapa kali saya ketemu sama orang, saya bilang, Bapak punya anak sih, punya. Bapak pernah berpikir nggak masa depan anak Bapak, lapangan pekerjaannya bakal ada, kehidupannya seperti apa? Bapak nerima sekarang 200.000, 300.000. Kedepannya anak Bapak nggak bisa kerja, nggak bisa ini. Siapa yang disalahkan? Apakah penguasanya atau Bapak yang menerima uang itu? Dia baru berpikir gitu. Nah ini sebetulnya jadi catatan. Bahkan pemilu kemarin, di pemilu 2024, pemilu yang cukup anomali misalnya gitu kan. Antara pilpres dengan pilegnya ini kan berbeda ini perolehan suara ini. Memang demokrasi di kita ugal-ugalan. Saya sih memang kemarin ketika ada gugatan terkait tertutup yang dilakukan oleh PDIP, berharap itu akan dikabulkan oleh MK karena paling tidak dengan tertutup itu akan memperbaiki sistem demokrasi di kita. Makanya saya bilang wajar saya bilang ketika orang cawe-cawe di kekuasaan, kos politik itu mahal. Gitu. Kalau pengen masyarakatnya nggak mau ada cawe-cawe di kekuasaan, ya masyarakatnya juga harus cerdas, saya bilang. Kan orang juga mikir, masa kos politik bisa sampai sekian puluh miliar segala macam, kan dipikirkan, no? Itu pasti dia berpikir ya harus dikembalikan dulu uang ini, gitu, baru berpikir untuk masyarakat. Ini yang kadang-kadang jadi saya nggak menyalahkan partai politik, nggak menyalahkan calonnya, dan juga nggak menyalahkan masyarakat. Ini karena memang sistem demokrasi kita ini yang memang harus bersama kita tata ulang gitu kan. Kita tahu gimana pasca tumbangnya Orde Baru ini. Karena kan 32 tahun rakyat Indonesia dipenjarakan akal pikirannya oleh Orde Baru. Sehingga masyarakat tidak kritis. Begitu era reformasi terbuka ya dengan keadaan ekonomi yang dalam keadaan tidak baik-baik saja, orang kan berpikirnya, oh saya nggak butuh gitu makan nanti, yang saya butuhkan makan sekarang. Gitu. Makanya dia nggak pernah berpikir ke depannya mau kayak gimana. Yang dia pikirkan perut saya hari ini. Nah ini yang harus juga kan di kawan-kawan mahasiswa ya. Karena gerakan mahasiswanya juga sekarang ini kan udah agak-agak kurang ini ya. Kita bisa lihat gitu. Padahal mahasiswa ini sebagai pengontrol kekuasaan gitu kan. Kalau dulu itu kalau zaman-zaman saya udah terkenal dengan deploy non permanen DNP. Jadi setiap tahun itu kita akan menurunkan mahasiswa kader-kader yang sudah 1 tahun itu harus deploy itu mau ke basis tani, basis buruh, nelayan, kaum miskin perkotaan. Mereka harus mau mengedukasi. Makanya kenapa dulu Soeharto sendiri bisa ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa dan melibatkan sektor lain yang kan dari buruh, petani dan kain. Kalau sekarang kan mahasiswanya nih saya lihat nggak terjun ke basis itu berbicara persoalan rakyat tapi ngomongnya di kampus. Jadi di atas menara gading seakan-akan dia sudah benar-benar tahu nih masalah rakyat itu seperti apa. Padahal kan ketika di nggak beda, yang dibutuhkan rakyat itu saat ini makan gitu. Nggak bisa itu berteori. Aktivis mahasiswa di manapun berada yang nonton harus bangun ini. Iya harus bangun, jangan lagi ini lah karena kan juga susah ya sistem pendidikan di kita ini kan bukan membentuk manusia yang ilmu pengetahuan itu kan untuk membentuk manusia terbebas dari penindasan dan pembodohan manusia atas manusia. Tapi sistem pendidikan di kitanya kan orientasinya orientasi pasar kerja. Betul. Makanya nggak heran ketika kita tanya nih, misalnya, kamu besok mau kerja atau jadi aneh gitu, bukan berpikir, saya ini orang merdeka gitu, saya punya otak, punya gagasan, maka saya harus mengembangkan apa yang ada di akal pikiran saya untuk menjadi manusia yang merdeka. Karena dia bilang, ya rezeki bisa dicari. Gitu. Sepakat, Bro.
mindset sarjana-sarjana muda kita memang Iya, ingin jadi karyawan. jadi Pak. karyawan karena itu sistem pendidikan orientasi pasar kerja. Makanya saya bilang itu yang saya bilang. Kenapa upah itu menjadi murah di Indonesia? Karena supply and demand-nya nggak berimbang. Penawaran tenaga kerjanya tinggi, penyediaan lapangan pekerjaannya sangat rendah. Itu juga yang saya bilang persoalan yang kenapa orang memilih menjadi honorer. Kalau dibilang, wow, saya menggaji pekerja rumah tangga jauh lebih tinggi daripada honor saya di Pemkot. Gitu. Tapi karena nggak ada pilihan, gitu. Negara tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang merata. Akhirnya ngehonor dengan upah yang rendah menjadi pilihan untuk sementara waktu. Ini yang jadi persoalannya. Saya bilang bagaimana menyiapkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Paling terakhir, kan kalau bicara Pilpres 2024, ramainya siapa yang punya jargon, siapa yang punya lagu, dia yang sukses menarik perhatian masyarakat. Kang Edi sudah menyiapkan itu gimmick-gimmick itu? Iya, kalau tagline jargon udah ada asik. Lagu udah ada sebetulnya. Cuman masih dalam proses perbaikan. Udah ada, kita udah siapkan semua lagu. Berarti Kang Edi nanti joget-joget itu? Wah, enggak juga. Posturnya mungkin agak kurang pas gitu untuk joget-joget. Tapi udah gemoy ini. Karena aktivis kan biasanya kurus, keren ini udah gemoy ini Bang. Iya, karena kurus itu waktu mahasiswa. Saya berat badan sebelum menikah itu di angka 50. Begitu menikah, ya walaupun saya belajar tentang feminisme, ternyata budaya patriarki ini kadang masih suka enak gitu, disiapin makan, gitu. Jadi kadang saya bilang berbicara tentang perjuangan perempuan karena perempuannya sendiri kadang secara sukarela. Betul. Padahal saya sering di rumah kalau ini, makanya saya banyak diskusi sama istri. Ada pembagian tugas yang jelas dengan istri itu, karena urusan domestik itu bukan pekerjaan perempuan, termasuk sebagai tanggung jawab dari laki-laki. Kalau tagline udah ada, tagline kita asik. Apa itu? Aman, sejahtera, inklusif, dan kolaboratif. Oke, obrolannya asik, tapi sayang durasinya nih Bang. Iya. Soalnya kita masih pengen, tapi nanti kita akan tunggu sampai Agustus nih. Kang Edi dengan siapa dan koalisi partai apa nanti akan terjadi di bulan Agustus. Siap. Sobat Bagus, sayang sekali durasi kita terbatas. Masih banyak sebenarnya yang ingin kita gali dari bakal calon wali kota mantan aktivis ini, tapi nanti kita akan undang lagi. Hatur nuhun Kang Edi. Terima kasih sudah hadir. Kang Saprol. Sukses selalu, jaga kesehatan. Kita akan undang lagi para tokoh-tokoh muda inspiratif di Provinsi Banten, khususnya di momen Pilkada 2024. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.